warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa IAIN Langsa, kita kembali lagi dalam acara Humas Menyapa. Saat ini kita akan berdiskusi santai seputar Fakultas Syariah. Sebenarnya yang menjadi narasumber kita hari ini ialah Bapak Dekan Fakultas Syariah, yaitu Bapak Dr. Zulfikar MA. Namun karena beliau sedang kurang sehat, jadi kita gantikan dengan Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Yasir Amri MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalun Bapak? Alhamdulillah berkhair. Baik Pak, sebelum kita memasuki beberapa pertanyaan seputar Fakultas Syariah, alangkah baiknya kita sama-sama semuanya mendengarkan profil singkat Fakultas Syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, Fakultas Syariah itu adalah mempunyai 4 prodi: prodi HES, prodi HKI, prodi HTN, dan prodi HPI. Prodi HES atau Hukum Ekonomi Islam itu prodinya Bu Adeza MA sekarang sedang melaksanakan S3-nya. Insyaallah dalam waktu dekat akan selesai. Kemudian prodi HKI itu Bapak Faisal MA, yang prodinya juga sedang melaksanakan S3-nya. Prodi HTN atau Hukum Tata Negara itu prodinya adalah Pak Jawaluddin MA. Prodi HPI Hukum Pidana Islam, ketua prodinya Pak Nairazi, masing-masing itu punya sekretaris prodi. Kami di Fakultas Syariah itu seyogianya Pak Dekan yang ada di sini. Pak Dekan kebetulan kurang sehat, dan Pak Dekan dibantu oleh 3 orang wakil dekan. Saya sendiri sebagai wakil dekan 1 bidang akademik. Kemudian wakil dekan 2 itu Pak Zainal Abidin MH, wakil dekan 3 Pak Abdul Malik MH, Dr. Abdul Malik. Kemudian di situ ada kepala laboratorium yang sekarang ini dipegang oleh Bapak Didi Juliandi, calon dokter juga, sedang melaksanakan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah. Di bawah kepala laboratorium itu ada beberapa pusat studi. Ada 6 pusat studi. Yang pertama adalah pusat studi ilmu falak, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak kegiatan. Minimal paling tidak setiap gerhana itu ada kegiatan. Kita di pusat studi ilmu falak juga sudah dilengkapi dengan lab ilmu falak yang peralatannya sudah lumayan lengkap karena ada bantuan dari SDSN. Kemudian ada pusat studi Al-Quran untuk melatih Al-Quran dan tahfiz Al-Quran bagi mahasiswa. Kemudian ada pusat studi kitab kuning, mahasiswa juga bisa belajar membaca kitab kuning. Kemudian ada pusat studi legal drafting, legal drafting. Kemudian ada pusat studi peradilan semu. Peradilan semu ini di mahasiswa itu ada organisasi namanya Komunitas Peradilan Semu, dan alhamdulillah di pusat studi ini mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Peradilan Semu itu sudah ikut dalam berbagai perlombaan, dan kemarin menang juara 2 regional Sumatera. Mereka sudah meraih juara 2. Kemudian tentunya juga
kita sudah menyiapkan lab peradilan semu untuk fakultas ini. Jadi kita punya lab terpadu yang di situ ada ilmu falak, peradilan semu, mediasi, dan fatwa. Jadi ada lab fatwa juga. Hanya saja selama masa pandemi ini mungkin agak dikurangi kegiatan-kegiatan di lab karena kita menghindari kerumunan, tidak begitu aktif lagi di masa pandemi. Bagaimana tentang akreditasi masing-masing dari akreditasi prodi? Alhamdulillah keempat prodi tersebut sudah mendapatkan akreditasi B. Ya. Beberapa prodi baru tahun 2020 dan 2021 ini yang mendapatkan akreditasi B. Insya Allah itu akan kita pertahankan dan kalau bisa tentunya kita akan naikkan satu unggul. Iya, jadi bagi adik-adik mahasiswa baru jangan segan-segan untuk memilih fakultas syariah. Kali ini kan kita sedang membuka jalur mandiri ya, jadi ayo kita rame-rame daftarkan diri Anda ke fakultas syariah. Karena terjamin fakultasnya itu bisa mencetak generasi-generasi yang bisa bermanfaat. Jadi Pak, bagaimana dengan fasilitas yang ada di gedung syariah? Fasilitas tentunya ya ruang belajar, gedung fakultas, ruang administrasi, kemudian ruang belajar yang kita lengkapi dengan pendingin ruangan, kemudian ada fokus, ada masjid tentunya, pustaka yang saya kira untuk tingkat nasional tidak memalukan, cukup lengkap. Secara fisik juga saya kira sudah bagus sekali. Kemudian kita juga ada laboratorium terpadu tadi yang saya sebutkan. Ada juga lapangan yang untuk aktivitas olahraga mahasiswa. Di dalam fakultas kita juga sediakan lapangan badminton dan tenis meja. Tentang perpustakaan tadi Pak, saya dengar di fakultas syariah itu ada perpustakaan khusus untuk syariah ya Pak? Ya, perpustakaan kalau yang besarnya tentunya perpustakaan kampus lengkap. Tapi di fakultas sendiri kami membuat mungkin lebih tepatnya disebut dengan ruang baca, karena buku yang ada di situ tidak bisa dipinjam dan dibawa keluar, jadi hanya dipinjam dan dibaca di tempat. Mungkin diizinkan kalau untuk difotokopi. Buku-bukunya ya tentunya hanya yang terkait dengan hukum dan yang terkait dengan keilmuan di prodi fakultas syariah. Bagaimana tentang tenaga pengajar yang ada di fakultas syariah? Ya, tenaga pengajar yang ada di fakultas syariah itu ada dosen tetap, dosen PNS, dosen tetap itu ada dosen PNS dan dosen tetap non PNS. Jadi total jumlahnya sekitar 51 orang, berasal dari kampus-kampus yang berbeda, ada dari luar negeri dan dalam negeri, ada yang S2 dan ada yang S3. Jumlah yang S3 sudah cukup banyak dan mungkin akan bertambah lagi karena sekarang mereka sedang melaksanakan tugas belajar S3-nya. Beberapa dosen yang dari luar itu ada dari Mesir, dari Tunisia, dari India, dari Malaysia, baik yang S2 maupun yang S3-nya. Jadi ada banyak negara, variasi, ada yang dari Sudan juga. Saya kira untuk kualitas dosen sudah cukup dan kita terus meningkatkan kualitas dosen karena memang itu ada dalam misi
fakultas syariah, meningkatkan SDM. Jadi itu kondisi. Nah, bagaimana tentang alumni, Pak? Alumni yang lulus dari fakultas syariah, apakah titel yang didapatkan dari prodi muamalah misalnya atau prodi ahwal syariah, apakah itu sebenarnya sama dalam di belakangnya atau ada perbedaan? Dulu fakultas syariah pernah menamakan dengan gelar SY, sarjana syariah. Kemudian ada pernah juga SHI, sarjana hukum Islam. Tapi sekarang ini sudah diseragamkan, semua fakultas syariah yang di bawah PT KIN itu gelarnya SH. Ya. Dan harapan tentunya sama dengan gelar yang juga dimiliki oleh fakultas hukum yang umum yang di bawah perguruan tinggi umum. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari kurikulumnya itu yang kita pelajari di fakultas syariah itu juga banyak hukum umum dibanding kampus umum yang belajar materi hukum Islam itu mungkin lebih sedikit. Jadi kami sebetulnya atau kebijakan pemerintah juga menginginkan tentunya keilmuan yang dimiliki oleh alumni fakultas syariah itu juga menguasai hukum konvensional. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu setelah lulus dari fakultas syariah itu prospek kerjanya itu kemana aja sih Pak biasanya? Ya. Tidak jauh beda dengan fakultas hukum ya. Tentunya mereka prospek kerjanya bisa ke praktisi hukum, misalnya ke hakim, ke advokat, ke pengacara, panitera, ke mediator, penyuluh bisa juga. Kalau yang berkaitan dengan hukum Islamnya bisa menjadi penghulu. Saya kira banyak profesi yang bisa. Iya, banyak Pak, karena kan saya juga ada alumni, saya ini jurusan syariah juga nih Pak. Syariah, syariah muamalah. Jadi saya di sini selain sebagai host, saya juga merasa seperti bintang tamu ya Pak, karena saya juga berasal dari syariah muamalah. Ada beberapa teman saya yang menjadi PNS seperti Reni Diansari yang menjadi hakim di PD sekarang. Dulu awalnya beliau ditugaskan di Tuban, kemudian baru dipindah ke PD. Assalamualaikum Ibu Reni, mungkin sedang menonton ya. Jadi banyak sekali itu prospek kerjanya, nggak hanya kita bisa menjadi hakim, bisa jadi penyuluh. Ini fakultas syariah, jurusan syariah ini sangat luas sekali. Di alumninya itu sudah ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi polisi juga. Oh, polisi juga ada Pak ya? Dosen, ada yang mengajar di sini, ada yang mengajar di luar. Ada juga yang menjadi pengusaha nih teman-teman. Karena memang di fakultas syariah itu juga diarahkan kita juga untuk menjadi pengusaha. Contohnya seperti owner Teh Tari Abian, itu juga berasal dari fakultas syariah muamalah. Jadi bicara seputar prestasi ya Pak, prestasi syariah muamalah, apa aja sih prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa fakultas syariah? Ada beberapa prestasi, tapi yang saya ingat di antara yang sudah pernah diraih itu saya sendiri yang ikut mengantar ketika mengikuti kegiatan pionir. Jadi bidangnya silat, medali emas untuk silat. Kemudian ada dua kali, 2017 dan 2019 kalau nggak salah. Kemudian ada juara podcast juara 2. Kemudian ada juara 3 kanvas tokoh hukum.
juara 2 tadi sudah saya sebutkan, juara 2 RMCC Komunitas Peradilan Semu untuk regional. Kemudian juara 3 lomba orasi nasional di Bunda dan Patah belum lamanya. Saya kira masih saya ingat yang di atas 2017. Dan ini untuk penambahan, sekedar penambahan, ada juga prestasi di Fakultas Syariah yang baru-baru ini booming Pak, yaitu menulis skripsi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu Nur Afina Ulia dari Prodi HKI. Ya, bukan hanya Nur Afina, sebelumnya sudah ada Halul Badri juga menulis skripsi dengan bahasa Inggris dan diuji juga dengan bahasa Inggris. Berarti pengujinya juga menggunakan bahasa Inggris. Ya, dan dijawab juga dengan bahasa Inggris, gitu Pak. Luar biasa sekali. Full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Skripsinya dan ujiannya juga dilakukan dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu Halul Badri, yang kedua kemarin itu. Lalu berbicara lagi tentang prestasi, saya juga ada mendapatkan informasi bahwa Fakultas Syariah ini pernah menjuarai lomba orasi tingkat nasional yang diselenggarakan di UIN Raden Fatah Palembang, yaitu Muhammad Reza, juara 3 lomba orasi tingkat nasional. Dan Muhammad Reza ini dengan tim pada waktu itu juga dibebaskan SPP selama 1 semester, benar ya Pak ya? Jadi sebetulnya kampus punya kebijakan setiap mahasiswa yang punya prestasi itu diberikan bebas SPP atau beasiswa. Ya tergantung dari prestasi apa yang diraih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Fakultas Syariah ini memiliki program unggulan untuk mahasiswanya gitu Pak? Program unggulan untuk mahasiswanya. Ya. Kami menginginkan semuanya unggul, tapi kemarin kami sempat menyiapkan supaya mahasiswa ini bisa menguasai bahasa asing. Jadi kami lakukan langkah-langkah supaya bahasa asing itu bisa terwujud dan dipakai di Fakultas Syariah. Jadi sempat kami jalankan meskipun belum terlaksana dengan baik, tapi kami sudah mulai start untuk merencanakan kelas unggulan di mana pengajarnya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi mahasiswanya juga kami ajak untuk bisa berkuliah berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan kami juga sudah membuat organisasi mahasiswa yang tugas mereka adalah menggalakkan bahasa asing. Jadi kita sebut dengan relawan bahasa asing. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kami latih untuk tampil dalam berbahasa Arab dan Inggris. Karena juga bahasa Urdu mungkin ke depan. Tugas mereka adalah menggalakkan bahasa asing. Jadi Pak, tentang unit kegiatan mahasiswa, apa aja sih Pak yang ada di Fakultas Syariah? Unit kegiatan mahasiswa itu selain yang sudah ada di semua fakultas, itu kan ada himpunan mahasiswa prodi. Iya, berarti ada 4 prodi, itu ada himpunan mahasiswa prodi. Tapi di samping itu kami juga membuat organisasi yang mungkin hanya ada di Fakultas Syariah, seperti kelompok studi ekonomi Islam. Itu di kampus-kampus lain juga ada, tapi untuk di IAIN dan Laksa itu adanya di Fakultas Syariah. Kemudian ada tadi seperti tadi relawan bahasa asing, kemudian komunitas peradilan semu itu juga hanya ada di Fakultas Syariah, tidak bisa fakultas lain itu. Tapi kalau komunitas, kalau kelompok studi ekonomi Islam sebetulnya bisa terbuka untuk semua fakultas. Kemudian ada ada sekitar 9 ormawa organisasi mahasiswa itu yang ada di fakultas. Kalau di kampus tentunya ada Menwa, ada Pramuka, ada PNI dan sebagainya.
Oke Bapak, sebelum kita sampai kepada pertanyaan terakhir seputar Fakultas Syariah, ada nggak hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin ada yang lupa saya tanyakan di sini. Gitu Pak, ada Pak? Ya, sebetulnya kita sudah berusaha untuk membuat fakultas ini maju, berkembang, dan kita sudah meningkatkan kualitas dosen di Fakultas Syariah itu sudah ya banyak yang berkiprah di luar kampus juga, ada yang di MTU, Majelis Persatuan Ulama, ada yang di FKUB, ada yang di berbagai lembaga di luar kampus. Artinya kepemimpinan para dosen dan pendidik di Fakultas Syariah itu sudah bagus. Kemudian kita tentunya mengharapkan pilihan mahasiswa-mahasiswa baru itu bisa ke Fakultas Syariah, karena banyaknya lapangan pekerjaan yang mungkin bisa dipilih oleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang kalau untuk daerah Aceh itu memang Aceh ini kan sekarang sudah melakukan syariat Islam, ekonomi Islam dan lain-lain. Saya rasa sudah sepantasnya Fakultas Syariah itu jadi idola untuk belajar bagi masyarakat Aceh seharusnya. Saya kira itu. Jadi bagi adik-adik mahasiswa baru yang sedang untuk memilih jurusan syariah, Fakultas Syariah, ada banyak prodi sesuai dengan keinginan adik-adik karena prospek kerjanya sangat luas ya Pak. Dan sangat cocok untuk di Aceh. Dan sangat cocok untuk di Aceh tentunya. Tapi bagi adik-adik yang ingin keluar Aceh juga jangan segan untuk memilih. Iya. Di luar Aceh juga ada agama. Iya. Baik Bapak, kita memasuki pertanyaan terakhir, yaitu apa sih harapan Bapak untuk Fakultas Syariah ini ke depannya dan harapan Bapak untuk IAIN Langsa tentunya? Harapan sebetulnya ini bukan hanya IAIN Langsa atau Fakultas Syariah. Kita menginginkan ya harapannya kuliah bukan hanya di sini tapi di Indonesia itu bisa ya lebih nyaman, lebih fokus, dan aturan yang tidak berganti-ganti gitu ya. Dan kita mengharapkan juga IAIN ini, karena dulu dari sekolah tinggi itu butuh waktu sekitar 6 tahun itu menjadi IAIN. Yang kita harapkan dalam waktu dekat juga IAIN ini akan bisa bertransformasi menjadi UIN, Pak ya? Menjadi UIN. Itu harapan kita bersama. Harapan kita. Dan tentunya untuk Fakultas Syariah kita berharap supaya alumni-alumninya mudah-mudahan dengan program-program yang kita buat, dengan usaha-usaha yang kita lakukan, itu bisa berkiprah baik di mengabdi di nasional maupun di internasional. Amin, amin. Maksud saya ya Pak ya, karena saya alumni juga ya Pak. Baik pemirsa IAIN Langsa, demikian diskusi santai kita hari ini dengan Wakil Dekan Bidang Akademik 1 yaitu Dr. Yasir Amri MA. Semoga bermanfaat untuk kita semua informasinya. Untuk informasi selengkapnya tentang Fakultas Syariah dapat Anda akses di www.syariah.iainlangsa.ac.id. Nantikan program Humas Menyapa selanjutnya dengan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Direktur Pasca Sarjana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairul Husna, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas.